dosamu tidak menghentikan kasih karunia Tuhan. Pada umumnya kita berpikir, Tuhan akan menahan kasih karunia-Nya ketika kita berbuat dosa dan mencurahkannya ketika kita taat atau bertobat. Namun, benarkah dosa bisa menghentikan kasih karunia Tuhan? Coba kita lihat di dalam Roma 5 ayat 20b yang ditulis oleh Paulus. Bunyinya seperti ini. Dan di mana dosa bertambah banyak, sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya, kasih karunia tetap dicurahkan kepada orang-orang berdosa. Nah, ini memang mengusik akal sehat kita. Kenapa terusik? Ya, mungkin yang pertama, kita merasa ini tidak adil. Orang yang banyak melakukan dosa malahan dapat banyak kasih karunia, bahkan melimpah. Kemudian kita akan berpikir, buat apa sih kita taat? Toh Tuhan kan sudah mengampuni, sudah dibayar lunas dosa kita. Dan bahkan kita akan beranggapan, loh ini berarti izin berbuat dosa. Karena semakin banyak berdosa, kasih karunia semakin melimpah. Dan mungkin masih ada hal-hal lain yang membuat akal kita terusik. Nah, sekarang mari kita lihat fakta Alkitab. Apa yang Alkitab catat? Matius 9 ayat 13, Lukas 5 ayat 32 mengatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus mencari domba yang tersesat. Ini adalah Yesus di rumah Sakius. Apa kata Yesus ketika melihat Sakius sedang di atas pohon? Ia mengatakan, Aku harus menumpang di rumahmu. Ini adalah Tuhan Yesus sedang berbincang dengan perempuan Samaria. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya ketika kembali dari Yudea menuju Galilea? Ia mengatakan, ia harus melewati Samaria. Di sini menggunakan lagi kata harus. Padahal orang Yahudi biasanya akan melalui jalur lain yang tidak melewati Samaria. Namun Yesus mengatakan ia harus melewati Samaria. Nah, dari kedua peristiwa tersebut di atas, artinya Yesus Kristus tetap menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang-orang berdosa, sehingga Dia harus ketemu dengan mereka. Itulah kasih karunia. Apa maksud Tuhan? Coba kita lihat dalam Injil Lukas pasal 15. Mulai ayat 18, ditulis berturut-turut perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, itu adalah kita. Dalam kasus Sakius, setelah Yesus menumpang di rumahnya, seketika itu juga hati Sakius berubah. Sakius seketika menjadi dermawan, orang yang bermurah hati. Ia mengembalikan hutang-hutangnya 4 kali lipat. Dalam kasus perempuan Samaria, apa yang terjadi? Setelah berbincang dengan Yesus, seketika langsung menjadi pemberita Injil. Ia memberitakan ke kota bahwa Mesias telah datang. Setelah dia mengenal Yesus, siapa Yesus? Seketika dia
mengubah. Itulah kuasa kasih karunia. Sakius dan si perempuan ada kesamaan. Mereka sama-sama dikucilkan di masyarakat. Bagi masyarakat mereka adalah pendosa. Perempuan Samaria menimba air di siang bolong untuk menghindari ketemu orang-orang. Padahal pada umumnya orang menimba air pada pagi hari. Yesus hadir tidak menghukum mereka, namun mengubahkan mereka. Dosa mereka tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk datang. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan harus menumpang di rumah Sakius, harus melewati Samaria untuk bertemu khusus dengan perempuan Samaria. Kasih karunia Tuhan memberikan hati mereka baru. Kita baca Roma 2 ayat 4b. Bunyinya seperti ini. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi, maksud Tuhan adalah agar manusia tidak hidup dalam dosa. Kenapa Tuhan tidak mau kita hidup dalam dosa? Karena dampak dosa itu buruk, menimbulkan kekecauan. Tidak hanya bagi yang bersangkutan, namun bagi orang lain juga, terutama yang terkait. Nah, pertobatan sejati itu ketika kita menyadari dosa kita telah diampuni oleh Yesus. Dosa sudah tidak membebani lagi hidup kita, dan hidup kita terarah pada Kristus. Karakter Kristus termanifestasikan melalui kehidupan kita. Jadi ingat, Roma 5 ayat 20b yang berbunyi, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat ini tidak sedang mendorong orang untuk berbuat dosa. Ayat ini tidak sedang membenarkan orang untuk berbuat dosa. Ayat ini juga tidak sedang mengizinkan orang untuk berbuat dosa. Namun, ayat ini menunjukkan kasih Tuhan tidak terbatas. Ayat ini menunjukkan Tuhan menginginkan umatnya hidup di jalan yang benar. Ayat ini menunjukkan kasih karunia Tuhan untuk semua orang. Ingat, untuk memadamkan api yang lebih besar, dibutuhkan air yang lebih banyak. Untuk menghilangkan dosa yang lebih banyak, dibutuhkan kasih karunia yang lebih besar, yang limpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.